Pemirsa, setelah tadi kita mengikuti pengertian bioteknologi oleh beberapa pakar, selanjutnya adalah contoh beberapa jenis makanan yang dihasilkan karena jasa mikroorganisme. Di antaranya adalah tempe. Makanan rakyat Indonesia yang telah mendunia ini merupakan sumber gizi yang baik, mudah diserap tubuh dan harganya murah. Tape. Makanan ini populer di Jawa dan dikenal di seluruh tempat. Di Jawa Barat, tape dikenal sebagai peyem dalam bahasa Sunda. Berdasarkan penelitian, tape ternyata kaya akan vitamin B1. Oncom. Oncom dapat menjadi sumber alternatif asupan gizi yang baik karena harganya lebih murah daripada tempe. Pengolahan populer yang menggunakan sambal oncom sebagai pengisi adalah combro atau oncom di jero, panganan khas Pasundan. Kecap. Kecap adalah salah satu bahan tambahan makanan dan bumbu dapur yang banyak disukai oleh masyarakat karena rasanya yang manis dan kental. Contohnya adalah satay. Anggur. Anggur adalah minuman beralkohol yang dibuat melalui fermentasi gula yang ada di dalam buah anggur. Nah pemirsa, bagaimana cara pembuatan tempe? Mari kita ikuti bersama. Inilah kru P2M2UT yang bertugas meliput kegiatan ini. Halo Mas. Ya, mari. Kami dari Universitas Terbuka ingin meliput kegiatan pembuatan tempe di Rumah Tempe Indonesia. Apakah kami diizinkan untuk meliput hari ini? Tentu diizinkan. Selamat datang di Rumah Tempe Terima Indonesia. kasih. Ya, selamat datang. Mari, Mbak. Tempe dibuat dengan cara memfermentasikan kedelai yang telah dikupas kulitnya dengan jamur Rhizopus oryzae atau Rhizopus oligosporus, Rhizopus arezus, Rhizopus formocentris, dan Rhizopus chlamydomonas. Orang awam menyebutnya ragi tempe. Untuk membuat tempe, bahan utamanya hanya ada dua macam, yaitu kedelai yang berkualitas dan ragi tempe yang berkualitas pula, sehingga dihasilkan tempe yang sempurna. Untuk lebih jelasnya, marilah kita coba bersama-sama. Siapkan bahan yakni kedelai dan ragi tempe, alat, kompor, wadah, dandang atau kukusan, saringan, dan kipas angin untuk mendinginkan. Kedelai dicuci bersih, kemudian direndam hingga 13 jam, agar kulit kedelai mudah dipisahkan dengan bijinya. Kedelai dipisahkan antara kulit dan biji, kemudian biji kedelai dicuci kembali dan dikukus di dandang hingga matang. Setelah kedelai matang, kemudian diangkat dari dandang dan dituang pada wadah yang telah disiapkan. Langkah selanjutnya, kedelai dituang pada tempat yang melebar dan didinginkan, bisa dibantu menggunakan kipas angin. Upayakan kedelai benar-benar dingin. Setelah yakin kedelai dingin, selanjutnya ragi mulai ditaburkan hingga merata dan cukup. Untuk 4 kg kedelai memerlukan ragi 3 gram. Langkah selanjutnya setelah kedelai sudah rata ditaburi ragi,
Kemudian kedelai dimasukkan dalam kantong plastik. Kedelai yang sudah dibungkus disusun dalam wadah dan disimpan di tempat yang gelap untuk membantu fermentasi selama 2 hari 2 malam. Inilah tempe yang sudah jadi. Tape dibuat dengan memfermentasikan singkong atau beras ketan dengan jamur jenis Aspergillus oryzae atau ragi tape. Berikut cara membuat tape singkong. Singkong dikupas dan bersihkan dengan air mengalir. Kemudian dipotong sesuai selera atau 10 hingga 15 cm. Tidak dipotong juga tidak berpengaruh ke hasil. Kemudian, singkong direbus hingga matang. Namun jangan terlalu lembek. Jika lembek, hasil akhir juga lembek. Singkong yang sudah matang, kemudian didinginkan. Siapkan wadah dan alasi daun pisang bagian dasarnya serta bagian pinggirnya. Sementara itu, remukan ragi di atas piring jika masih berbentuk bulatan. Susun singkong untuk lapisan pertama, kemudian taburkan ragi tape hingga rata dengan menggunakan saringan kain. Kemudian susun lagi lapisan kedua, taburi lagi dengan ragi hingga rata, begitu seterusnya. Terakhir, tutup rapat singkong yang telah ditaburi ragi menggunakan daun pisang dan tutup kembali menggunakan penutup. Letakkan pada tempat yang aman, diamkan selama 2 hari 2 malam. Kemudian dicek menggunakan garpu. Jika sudah bertekstur lembut dan gampang ditusuk oleh garpu, menunjukkan tape sudah jadi. Inilah tape yang sudah jadi.